Oke, gimana? Sudah bikin terrain yang seperti apa nih? Ya, semoga hasilnya bagus-bagus. Nah, setelah membuat terrain atau medan, waktunya kita menambahkan detail ya. Kalau dilihat, ya saya ini belum menambahkan memodelkan terrainnya apa-apa lagi ya sejak video yang terakhir. Jadi saya akan berasumsi pakai terrain ini saja. Saya merasa sudah puas ya. Tapi masih terasa kosong. Ya, tidak ada vegetasi apapun di terrain ini. Padahal kalau pada kenyataannya ya misalkan di dataran itu paling tidak mestinya ada pohon, ya minimal lah. Nah, gimana caranya menambahkan pohon? Mungkin teman-teman berpikir gini, ya tinggal nambahkan aja modelnya pohon, kemudian ditambahkan satu persatu di sini, ya seperti game objek biasa. Tidak salah sih, ya cara itu bisa juga. Tapi teman-teman bisa bayangkan kalau terenya sebesar ini 1 km kali 1 km, berapa banyak game objek nanti yang muncul di hierarki. Nah, karena itu ada cara lain sebetulnya untuk menambahkan yang akan kita sebut sebagai detail. Ya, jadi vegetasi ini kita anggap sebagai detail, walaupun detail itu tidak hanya tumbuhan aja sih. Ya, pokoknya segala jenis bentukan alam, ya, entah pohon, entah rumput, kemudian bunga, bebatuan, dan lain-lain, itu kita akan sebut mereka sebagai detail. Ya, memang salah satunya adalah pohon. Dan kalau teman-teman lihat di toolnya, ini tool ketiga itu adalah paint trees. Ya, jadi kita bisa menggambar pohon di terrain. Syaratnya adalah kita harus sudah punya model pohonnya dulu. Nah, dari mana? Bikin sendiri, ya, atau cari 3D model pohon di luar sana mestinya banyak. Nah, kalau mau bikin model sendiri, ada berbagai cara, ya. Menggunakan 3D modeling application, 3D Max, Blender, bisa. Ada tool sendiri, ya, namanya SpeedTree. Ini dulu dibuat oleh perusahaan terpisah sebelum akhirnya dibeli sama Unity. Ya, jadi sekarang Unity yang punya SpeedTree. Masalahnya ini nggak gratis, ya, sayangnya bayar 19 USD per bulan. Walaupun kalau teman-teman mau belajar, ya, jadi ini bahkan dibilang vegetation toolkit, tidak hanya pohon aja. Ya, kalau mau belajar, ada sebetulnya learning edition yang free. Ya, ini khusus untuk belajar dulu mengenal SpeedTree sebelum teman-teman merasa oke lah ini tool yang cocok, baru beli yang indie 19 per bulan. Ya, sayangnya adalah karena ini namanya learning edition, dia tidak bisa ngimpor. Ya, tidak bisa diekspor menjadi OBJ, FBX, dan lain-lain. Nah, padahal kan kita butuh itu untuk bisa dipakai di, sorry, ya. Padahal kita butuh itu untuk bisa dipakai di Unity. Nah, oleh karena itu kita akan pakai tool lain nanti. Tapi kalau ada yang tertarik mempelajari SpeedTree, silakan. Ya, dan bahkan SpeedTree ini disebut engine agnostic. Artinya model yang dibikin di SpeedTree itu bisa juga kalau mau dipakai di Unreal, ya, atau di game engine lainnya. Selama formatnya didukung ya, misalkan OBJ atau FBX. Nah, ada tool yang lain namanya Unity Tree Editor. Ini sudah termasuk di editornya Unity. Nah, untuk sekarang kita akan coba menggunakan model yang sudah dibuatkan orang aja, ya. Karena Bitcoin Rush ini menggunakan third person core yang menggunakan URP, ya, Universal Rendering Pipeline, maka teman-teman silakan cari package yang kompatibel dengan URP. Ya, kalau teman-teman mau mencoba menggunakan project yang normal alias 3D core biasa dan bukan first person atau third person core yang menggunakan URP, itu terserah mau pakai model apapun bisa. Ya, cuman Bitcoin Rush ini karena dia pakai URP, maka silakan cari package yang secara eksplisit menyatakan dia kompatibel dengan URP. Ya, model-model yang lama itu tidak semuanya kompatibel ya, bahkan tidak kompatibel sama sekali. Ya, saya
waktu mencoba mencari model ini juga cukup kesusahan kemarin karena di Asset Store itu banyak yang bukan URP, yang free ya, yang paling tidak yang free. Nah, kecuali ini akhirnya saya nemu ini, ya, oh loadingnya belum selesai, saya kok nggak bisa scroll ya. Ya, saya menemukan sebuah model Coniverse BOTD dari Book of the Dead itu salah satu demonya Unity. Kalau teman-teman ada yang tahu, ya pernah lihat Book of the Dead, sebentar saya nggak bisa scroll ke bawah. Hmm, nah, ya ini ada demonya ya, ada demo pepohonannya, dan dia free, dan secara eksplisit dia menyatakan ini kompatibel dengan URP. Ini yang penting, ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan third person core, ya kalau menggunakan 3D core biasa, maka semua pohon yang pernah ada di Unity Asset Store itu bisa dipakai. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Oke, silakan add dulu, ya, add to my asset, terus open in Unity. Ya, sekali lagi saya sudah download, jadi saya tidak perlu download, langsung tinggal import. Ya, ini tolong diimpor semua. Ya, ini diimpor semua. Kenapa? Karena ada beberapa setting tambahan yang perlu kita lakukan khusus untuk model ini ya, atau package ini. Karena dia menyediakan yang biasa maupun yang versi URP. Bahkan ada HDRP atau LRP ya. Saya agak lupa namanya, ada yang versi low, yaitu ada pipeline yang lain, rendering pipeline yang lain. Ya, jadi ini silakan diimpor semua. Kemudian ada tata caranya untuk install sih. Ya, nanti ada langkah tambahan yang perlu kita lakukan setelah ini selesai. Ya, ini ditunggu aja, agak lama memang. Ya, agak lama. Kalau download ini ukurannya berapa ya? Oke, package content. Cukup kecil sih ya, cuma 79 MB. Oke, apakah sudah selesai? Oh, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi ini saya bisa tutup. Kemudian ada langkah ekstra khusus untuk Coniverse ini ya, khusus untuk Coniverse BOTD, karena kita menggunakan URP, maka kita harus menginstal dukungannya untuk URP. Ya, saya akan perbesar panel ini dulu. Nah, di sini ada sebuah package namanya Coniverse BOTD URP. Ini harus kita install. Ya, lebih tepatnya diimpor sih. Ya, eh, klik 2 kali, lalu akan muncul import Unity package ya, mirip seperti kita ngimpor dari package manager. Ini impor semuanya. Ya, ini penting karena kita menggunakan URP. Oke, tinggal ditunggu sampai proses impornya selesai. Ya, nanti akan dibuatkan folder CTI runtime, dan di sini ada error sudahan ya. Sudah ada error, shader error yang bla bla bla. Ya, dan memang ini ada sedikit kesalahan pada Unity 2020. Ya, kalau kita menggunakan Unity 2020 ada bug-nya package ini. Ya, seperti yang terlihat di sini ya. Kalau misalkan teman-teman cari sebuah mana ya package-nya? Material mesh texture. Oh, di sini ya, render pipeline support, terus buka yang URP, di dalamnya ada prefabs URP. Ya, saya akan coba masukkan sebuah prefab dulu. Misalkan PF Coniverse Small BOTD URP. Nah,
Kalau ini pohon ini saya masukkan, teman-teman bisa melihat ada yang aneh di sana. Ya, ada yang warnanya pink. Ya, si barknya itu apa ya namanya? Dahan, bukan dahan. Eh, rantai, bukan rantai juga sih. Ranting, bukan ranting, ya, bark lah istilahnya. Badan badan pohonnya itu ya. Badan pohonnya itu masih kelihatan pink. Nah, ini memang ada bugnya kalau kita menggunakan Unity 2020, tapi bugnya bukan di Unity-nya, bugnya di package-nya. Ya, orangnya ada kelupaan betulkan sebuah bug di sini, jadi kita betulkan sebentar ya. Oke, caranya betulkan adalah cari CTI URP inputs, itu filenya HLSL. Di search saja di sini, ya, atau langsung di sini aja. Yang perlu kita search adalah CTI, loh, CTI URP inputs. Nah ini, ya, hanya ada satu file, CTI URP inputs, dibuka aja. Ini pakai teks editor apapun bisa. Kalau otomatis kebuka Visual Studio, tidak masalah. Ya, kita harus membetulkan sesuatu pada sebuah file HLSL ini sebuah file shader sebetulnya. Ya, jadi cara kerjanya si package ini dia bikinkan custom shader. Ya, shadernya itu tidak standar dari yang disediakan oleh Unity. Jadi kalau mau diperlukan kita bisa juga bikin shader sendiri, nanti filenya bentuk HLSL. Ya, cuman ini memang rada advance sih ya. Kita harus mempelajari bahasa baru, bahasanya DirectX. Kalau tidak salah saya lupa bahasanya namanya apa, bahasanya shader. Itu bahasanya kayak loh, nggak kebuka. Sebentar. Nah, ini dia. Ya, baru kebuka filenya. Ya, ini bahasanya khusus untuk bikin shader. Ya, untuk konsumsi kita, kita tidak perlu mempelajari bahasa ini. Ya, sekilas kelihatan kayak C sharp, tapi C sharp ya bukan. Half ini apa? Dia tetap pakai titik koma, terus ada pagar if, ini apa lagi? Ya, itu nanti pelajari aja di waktu luang kalau benar-benar tertarik bikin shader sendiri. Ya, bisa membuat shader sendiri. Ini butuh pengetahuan khusus. Oh, ada update Visual Studio nanti aja deh. Ya, saya akan pilih ini, update on close, supaya tidak terganggu. Ya, ini ada bahasanya sendiri, bahasanya shader. Nah, kita perlu betulkan satu baris. Ya, coba cari baris 202, kosong di situ. Ya, di sini ada block else if not defined CTI billboard. Terus ada inline void initialize standard lead surface data. Tolong cocokkan dulu. Ya, mestinya sama semua sih. Ya, kemudian di baris 202 tambahkan baris ini out surface data sama dengan dalam kurung surface data 0. Maksudnya apa? Diterima aja ya. Ini sebetulnya maksudnya adalah inisialisasi si out surface data. Ya, entah kenapa dia harus diinisialisasi. Ya, errornya bilangnya seperti itu tadi. Ya, begitu teman-teman save lalu kembali ke Unity, maka yang tadinya pink itu hilang. Ya, sekarang batang pohonnya, ya akhirnya nemu bahasa Indonesianya, bark itu kita sebut batang pohon. Ya, akhirnya batang pohonnya kerender seperti normal. Ya, dan kalau teman-teman lihat begitu saya gerakkan mouse di sini, itu pohonnya kayak kena angin. Iya memang. Ya, sama pembuatnya ini dikasih angin. Ya, dalam bentuk windzone yang akan kita pelajari nanti sekaligus. Ya, setelah pohon ini. Ya, warning yang lain wis abaikan aja karena ini hubungannya sama shader dan ini punyanya orang. Kalau kita betulkan takutnya nanti tambah rusak. Tapi yang jelas baris ini perlu ditambahkan supaya
batang pohonnya yang tadinya pink itu bisa dirender dengan benar. Ya, tambahkan ini. Kemudian, nah setelah prefabnya betul, ya maka saya akan pilih mana ya? Untuk bisa memilih asetnya ini di folder project. Sebentar, saya kok lupa menunya. Eh, oh salah, bukan open assets. Ya sudahlah, saya akan cari ini di sini aja. Tadi ada di prefab URP. Ya, kenapa saya bingung nyari ini? Karena ini mau saya delete. Sekarang kita tambahkan ke Painttree. Ya, kita butuh menambahkan tree-nya dulu. Jadi, klik aja Edit Trees. Kemudian Add Tree. Ya, tambahkan satu prefab. Sini saya pakai PF Conifer Small BOTD URP. Terus ini biarkan aja settingnya. Lalu klik Add. Nah, setelah itu, silakan menggambar pohonnya. Ya, tapi sambil diatur dulu ya, brush size-nya silakan dicoba-coba sendiri. Density-nya ini menunjukkan kerapatan pohonnya. Ya, kerapatan pohonnya seberapa. Misalkan saya atur dia 50, ini dalam bentuk persen ya. Alah susahnya. 50, lalu saya akan kuaskan si pohonnya. Nah, langsung kita diberikan pepohonan yang jumlahnya cukup banyak. Ya, kalau mau ngapus, sama, tekan tombol shift, terus klik kiri. Nah, ini maka tree density-nya saya akan coba minimalkan dulu. Karena begitu diklik, itu dia akan menambahkan pohon yang cukup banyak jumlahnya. Kalau density-nya itu tinggi. Nah, ada satu cara, ya, misalkan teman-teman kepingin, saya mau terenya ini isinya pepohonan semua. Katakanlah teren ini khusus untuk hutan, 1 kilometer. Nah, itu ada tombol Mass Place Trees. Ya, jadi mau menambahkan seberapa banyak pohon pada satu area 1 kilometer kali 1 kilometer ini. Misalkan saya mau jangan 10.000, ini lebat banget nanti. Ya, misalkan hanya 1.000 aja. Lalu klik place, maka jarang-jarang ternyata. Ya, oke. 10.000 place. Nah, untungnya dia tidak terlalu banyak sih, karena 10.000 ya. 10.000 dan tree-nya ini untungnya sudah ada LOD-nya, level of detail. Jadi kalau terlalu jauh dari kamera, dia nggak akan di-render. Ya, ternyata penuh ini 1 kilometer persegi saya sudah dipenuhi dengan 10.000 pohon yang diletakkan secara acak. Ya, saya akan coba tes di sini. Mungkin saya gedein dikit ya. Sini. Nah, pohonnya jadinya seperti ini dan dia mereka sih ya, mereka bergoyang-goyang sendiri. Kenapa? Ada anginnya itu sebetulnya. Ya, caranya nambahkan angin nanti kita pelajari pada bagian berikutnya ya. Tapi saya jadikan satu videonya dengan ini pohon ini. Ya, jadi nambahkan pohon gampang. Satu, tambahkan pohonnya dulu, prefabnya. Terus entah mau gunakan mass place trees atau gunakan kuas. Ya, gunakan kuas untuk menggambar pohonnya. Oke. Nah, ini bisa menggunakan kuas.
Ya, nah ini pohonnya tadi bergerak karena ada yang namanya wind zone. Ya, sekalian ya kita pelajari wind zone. Tapi setelah ini, ya, kalau misalkan tidak ingin menggunakan pohon ini, sebetulnya kita bisa bikin pohon sendiri. Ya, di Unity Editor ini sudah disediakan. Oke, saya besarkan lagi panel scene saya. Ya, caranya buat pohon gimana? Klik kanan, terus 3D object, kemudian tree. Nah, nanti akan dikasih optimize tree. Cuman ini ada sayangnya ya. Teman-teman bisa lihat loh, kok pink lagi. Ya, sayangnya kalau menggunakan URP, ya shadernya Unity Tree Editor ini tidak jalan. Ya, saya sudah cari-cari solusinya, bahkan di Unity Issue Tracker ini katanya masih sedang dikembangkan. Jadi untuk saat ini tidak ada cara untuk membetulkan shader yang pink ini. Sehingga sayangnya kita tidak bisa bikin pohon sendiri. Ya, sebetulnya sudah direncanakan sih, ya. Bisa teman-teman bisa lihat, saya kasih linknya di sana. Di issue trackernya ini sedang dikembangkan, tapi kita harus nunggu. Ya, jadi kalau menggunakan URP kita tidak bisa bikin pohon sendiri di editornya Unity. Nah, nanti kalau teman-teman bikin projectnya tidak menggunakan URP, ya teman-teman bisa pelajari tree editornya di sini ya. Saya sebetulnya sudah pernah membahas tentang Terrain ini untuk Unity yang versi lama 2019. Ya, saya kasih linknya nanti di description. Ya, ikutin aja mulai waktu ini, langsung lompat ke tree editor. Ya, video sebelumnya, waktu sebelumnya itu bahas tentang, saya rada lupa sih videonya tentang apa. Kalau tidak salah juga tentang Terrain. Ya, langsung aja lompat ke sini. Nah, sekalian kita belajar Windzone ya. Karena pohonnya yang diberikan ini sama Conifers BOTD ini ternyata ada anginnya. Ya, windzone ini hanya digunakan untuk mensimulasikan angin sesuai namanya windzone, bukan treezone ya. Jadi dia hanya berlaku untuk pohon-pohon yang dibuat dengan tree creator. Ya, tree creator itu yang tadi itu. Ya sudah saya hapus. Ya, atau menggunakan speed tree. Nah, saya rada tidak ingat si modelernya ini menggunakan apa, tapi intinya menggunakan salah satu dari dua tool itu sehingga pohonnya ini bisa terpengaruh windsone. Ya, jadi windsone itu mensimulasikan angin ada dua macam, ada yang spare, ada yang direction. Mari kita cari aja. Di sini ada windsone. Nah ini PF CTI URP windsone. Kita intip dalamnya ya. Ya, dalamnya itu hanya sebuah objek. Ya, sebuah game object ini sebenarnya game object kosong, tapi ada komponen namanya windzone. Dan jenisnya adalah directional. Kalau jenisnya directional, artinya adalah angin ini punya arah. Ya, arahnya kemana? Ya, sesuai panahnya ini. Kalau misalkan diganti spherical, bentuknya jadi seperti ini. Ya, bentuk sphere, bentuk kubah. Semakin jauh dari titik pusat, maka kekuatan anginnya akan semakin lemah. Itu kalau spherical. Tapi kalau directional, tidak peduli kita taruh di mana tempatnya, kekuatannya akan sama semua, dan anginnya akan bertiup ke arah sesuai yang ditentukan oleh panahnya ini. Ya, dalam hal ini panahnya ngarah ke, ini sudah dirotate negatif 90 derajat terhadap sumbu Y ternyata. Ya, tapi arahnya sesuai dengan panahnya ini, berarti arah anginnya itu ke, oke, saya akan ganti ini jadi lokal. Ya, sesuai sumbu set. Sesuai sumbu setnya dia. Nah, kalau diglobalkan berarti ternyata arah anginnya adalah ke kiri, berlawanan dengan sumbu X positif. Ya, ada setting yang lain.
Ya, setting lainnya adalah main, ini adalah kekuatan anginnya. Ya, saya matikan dulu halonya biar tidak ganggu. Main, kekuatan angin, turbulence itu di situ dikatakan randomness in strength. Jadi kekuatan anginnya ini bisa kita kasih turbulensi, ya. Kalau istilahnya terlalu asing, anggaplah ini nilai atau kekuatannya dari anginnya itu bisa diacak dengan kekuatan turbulensi ini. Terus ada pulse magnitude, ini adalah kekuatan dari tiupan anginnya. Jadi anginnya itu bertiup dalam bentuk pulse, ya. Pulse itu bergelombang, ya, kira-kira bergelombang. Nah, kekuatannya seberapa? Setengah itu. Frekuensi dari tiupan anginnya seberapa banyak? Ya ini, 0,01. Kalau spherical ada tambahan, ya radius dari Winsonnya itu berapa? Ya, ini contoh sebuah Winson. Ya, dan kebetulan di sini sudah dikasih Winsonnya sendiri. Kalau mau, ya misalkan, oke lah, bisa nggak ya kalau dicampur? Coba aja. Ya, jadi saya akan tambahkan sebuah Winson. Salah bukan create game object, langsung aja create Winson. Ya, dan saya akan coba bentuk spherical, radiusnya 20, mainnya saya naikkan 10, turbulence-nya saya naikkan 10. Ya, nggak tahu jadinya seperti apa ini nanti. Oke, anginnya di sana. It's, saya naikkan ke sini dan ke sono. Ya, sambil dites. Tapi saya tidak akan jalan-jalan karena saya mau ngamatin anginnya sendiri. Ya, sepertinya tidak terlalu berpengaruh ini di sini. Ya, tapi kalau misalkan saya tambahkan URP Winson, semoga ada pengaruhnya. Di manakah dia? Saya reset 000 atau Y-nya 10 deh. Di manakah? Nah, ini dia anginnya. Yang ke sana, terus coba saya ganti spherical dengan kekuatannya 10. Apakah? Nah, itu dia mulai berpengaruh ya. Ya, ternyata saya harus pakai Winson punyanya dia karena ada script tambahan ternyata di situ. Nah, ini kalau spherical, kalau saya geser, ya, perhatikan bahwa seharusnya dia tidak mempengaruhi pohon yang ada di sana. Entah kenapa ini kok berpengaruh. Ya, cukup kuat ternyata Winson-nya. Oke, padahal saya tidak pakai yang directional. Mestinya kalau pakai yang spherical, ya, kalau menggunakan spherical, kalau dia tidak berada pada radiusnya si Winson yang ini, mestinya tidak berpengaruh. Ya, ini mungkin ada sesuatu pada skripnya yang membuat dia tidak berperilaku sebagaimana mestinya. Oke, coba saya kecilkan satu-satu. Ya, kalau satu tidak terpengaruh. Eh, coba ini saya besarkan. Ya, jadinya tidak berpengaruh. Ya, oke, tidak masalah. Ya, nanti dicoba aja menggunakan project sendiri. Ya, project sendiri yang bukan URP, terus bikin pohon, lalu dicoba-coba Winson-nya. Ya, ini karena ada angin bawaan, ya, angin bawaan dari si pembuat apa namanya pembuat asetnya ini. Ya, kita perlu mempelajari lebih lanjut caranya menggunakan Winson-nya versinya dia. Ya,
mestinya berpengaruh sih. Ini sekarang nggak kelihatan pengaruhnya bahkan. Padahal, oh minnya saya kecilkan. Ya, tapi yang salah adalah, ya ini anginnya kencang banget. Yang sebelah sini mestinya nggak terpengaruh. Ya, karena apa? Di luar radius. Tapi entah kenapa di sini berpengaruh. Dan ini rasanya berpengaruh ke semua. Nah, iya betul. Ya, ini perilaku Winson yang keliru sih. Harusnya tidak seperti ini. Ya, nanti dicoba-coba aja. Mungkin dicoba dengan versi project yang bukan URP. Oh, ini Winsonnya harus saya hapus ini sepertinya. Oke, loh ini Winson. Oh, Winson saya ini. Kok jadi berpengaruh semua? Tuh, malah tidak berpengaruh. Oke. Ya, itu tadi sepertinya bekasnya coba-coba yang tadi. Ya, ini nanti pelajari sendiri deh untuk si Winsonnya. Oke, itu aja untuk pohon. Ya, berikutnya kita akan coba menambahkan detail. Ya, bagaimana kan caranya menambahkan detail? Kita akan pelajari bareng di video berikutnya.